Kami sudah memberikan usul konkret, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu. Yang konon katanya sampai 1.000 triliun, miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Aduh. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Masyarakat turun demo RUU perampasan aset dan hukuman mati kepada koruptor. Teruntuk Ketua DPR jangan tuli, dan semoga Presiden kita Pak Prabowo mendengarkannya, karena Indonesia krisis koruptor. Teruntuk mahasiswa, tolong dicontoh demonya yang sesuai, yang dikeluhkan negara itu koruptor, bukan Indonesia gelap. Demo RUU TNI yang belum dibaca isinya, mana ada sewa juga, dibayar berapa? 40.000. Aduh, tolong guys, bagikan VT ini, komen, harus menyebar luas VT-nya, oke? Salam waras. Sangat setuju. Itulah permintaan kami kepada Bapak Prabowo, segera mensahkan undang-undang perampasan aset kepada seluruh para koruptor agar dimiskinkan, agar Indonesia ini semakin sejahtera. Karena kalau tidak, Indonesia semakin gawat, karena mereka semakin merajalela berkeliaran ke sana kemari. Tolong Bapak Prabowo agar permintaan masyarakat ini agar disahkan undang-undang perampasan aset kepada para koruptor. Assalamualaikum. Aku setuju rekan-rekan mahasiswa kalau yang begini. Tapi persoalannya berat untuk mereka mengesahkan apa yang kalian minta. Karena apa? Problemanya ini akan sangat berat. Karena kenapa? Mungkin undang-undang perampasan aset yang korupsi itu kalau disahkan banyak yang akan terkait. Mungkin itu ya. Kalau nggak ada yang terkait dari pengesahan itu, nggak mungkin akan lama. Kita tuntut undang-undang perampasan aset, malah yang dikeluarkan yang tidak kita inginkan. Itulah Indonesia. Entah sampai kapan Indonesia ini akan bersih yang namanya dari korupsi. Kita tunggu pemimpin yang sekarang. Teruslah berdemonstrasi. Sampurasun, izin stick videonya. Di VT kali ini izinkan saya bertanya nih kepada masyarakat, kepada netizen, khususnya adik-adik mahasiswa. Setelah saya melihat VT yang saya stick ini, kok kenapa ya tidak ada orang-orang yang memakai jas alma mater? Ini yang melakukan demonstrasi yang begitu keren ini dari mana? Apakah masyarakat sipil atau dari kelompok mana? Karena kalau melihat penampilannya ini seperti kayak nelayan, petani, buruh, supir ya. Tidak ada yang menggunakan jas alma mater. Apa mungkin karena mata saya sedang bengkak bermasalah, jadi pandangan saya buram, kabur, sehingga tidak melihat dengan jelas kalau di VT yang saya stick ini ada adik-adik mahasiswa, tetapi tidak menggunakan jas alma mater begitu. Jadi pertanyaan saya simpel saja. Kenapa ya tidak ada orang-orang yang memakai jas alma mater di demo yang berkualitas ini? Demo yang menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset. Itu kan demo terbaik menurut saya ya. Demo yang keren. Betul tidak? Setuju tidak nih buat masyarakat dan netizen? Ini demo baru keren. Menuntut pemerintah, khususnya DPR, Ketua DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset serta pemiskinan terhadap koruptor. Ya, yang kedua, kok demonya damai? Kok demonya santuy? Suasananya kondusif. Ya, tertib. Orasinya menggunakan bahasa yang santuy. Orasinya betul-betul menggunakan bahasa yang ini adalah bahasa masukan, kritik, saran kepada pemerintah. Tidak menggunakan bahasa mencaci maki, menghina, merendahkan orang lain. Apakah kesimpulannya?
masyarakat yang berdemo ini lebih baik daripada orang-orang yang memakai jas alma mater, di mana mereka kalau berdemo rusuh, anarkis, bahasa yang digunakannya lebih menghina, lebih merendahkan orang lain, kata-katanya kata-kata mencaci maki, bukan kata-kata masukan atau kritik. Apakah masyarakat sudah sebaik itu dibandingkan dengan mereka yang memakai jas alma mater? Coba, ini teguran yang sangat serius loh buat adik-adik mahasiswa ya. Dimana kalian pada saat berdemo selalu anarkis, selalu rusuh. Ditambah lagi demonya tuh sesuatu hal yang menurut saya tidak bermanfaat untuk masyarakat. Ini saja demo yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, bahkan bermanfaat untuk negara ini. Ya, yaitu menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset serta pemiskinan. Tetapi berjalan dengan damai, santuy, tidak ada kerusuhan, pelemparan. Tidak ada tuh aparat penegak hukum yang berjaga-jaga dengan jumlah yang ribuan, ratusan. Tidak ada. Bahkan kalau saya melihat sedikit di videonya, ada orang yang memakai seragam, ya anggap sajalah aparatur negara gitu ya. Tapi lihat sendiri demonya berjalan dengan damai. Ya, betul tidak? Nah, inilah demo yang saya harapkan, masyarakat harapkan. Pertama, demonya berjalan dengan lancar, aman, damai. Yang kedua, kata-kata yang dipergunakannya juga enak didengar. Ya, yang ketiga, yang paling penting lagi yaitu tidak ada masyarakat atau kelompok-kelompok yang memakai jas alma mater, di mana setiap ada demonstrasi dihadiri oleh orang-orang yang berjas alma mater, demonya itu selalu tidak kondusif, rusuh dan anarkis. Ya, sekali lagi ini saran masukan saya untuk adik-adik mahasiswa. Malu dong sama masyarakat. Mungkin saja di antara masyarakat ini hanya sedikit yang berpendidikan tinggi. Mungkin kebanyakannya SMA, SMP atau mungkin SD, tetapi lihat mereka kondusif sekali pada saat mengemukakan pendapat, menyalurkan aspirasi, ya, meminta sesuatu kepada pemerintah, menuntut sesuatu kepada pemerintah. Asik melihatnya, damai, ya, tidak seperti kalian yang berjas alma mater yang selalu bikin heboh, bikin viral di mana-mana. Tetapi ujung-ujungnya kulihat ibu pertiwi mual balik. Ya, mungkin itu saja masukan dan saran saya serta tanggapan di VT yang saya stick ini. Buat masyarakat yang ada di VT ini, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan demo-demo seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat, demonya berjalan lancar, damai, kata-katanya baik, terus digulirkan. Ya, dengan satu tuntutan, tujuannya sama, ingin segera mendesak pemerintah dan juga khususnya wakil rakyat, DPR, ketua DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ibu Puan, halo, ditunggu Bu ya ketuk palunya, tom diem-diem baik. Terima kasih, salam. Nah, ini loh yang ditunggu-tunggu itu. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu. Bagaimana masyarakat bisa menyuarakan kepada pemerintah untuk menuntut segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Ini yang dibutuhkan masyarakat itu. Dan semoga dengan adanya kejadian ini akan memicu lebih banyak lagi para relawan yang ikut bergabung dan menyuarakan untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Jadi semakin hari semakin jauh kok saya dengar di berita itu banyak kebijakan atau beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu kok sangat menyakiti hati rakyat. Itu. Sementara untuk tuntutan segera mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor dan memiskinkan para koruptor itu tidak segera dilaksanakan. Ini sebenarnya ada apa?
Gitu. Olah-olah kok malah dari menteri apa itu saya lihat dari berita. Jadi ada kebijakan yang nyeleneh gitu. Bagi warga yang memiliki tanah plus rumah bangunan warisan yang tidak terurus atau tidak terawat, itu mau diambil alih oleh negara. Ini logikanya di mana loh ini? Ini otaknya di mana? Coba. Ini Pak Menteri siapa ini sebenarnya? Saya nggak mendengar menteri siapa ini yang mengesahkan ini. Itu. Coba Pak Menteri, kalau VT saya lewat di beranda Anda, tolong dikomentarin dong, diberi tanggapan. Ini logikanya seperti apa? Tahu nggak Pak Menteri itu sebenarnya dengan mengeluarkan kebijakan yang nyeleneh begitu, itu sangat melukai dan menyakiti hati rakyat. Apa Anda pikir itu rakyat itu sama gajinya dengan kalian? Penghasilan per bulannya itu sama dengan kalian? Yang rata-rata di atas 100 juta apa? Ingat Pak Menteri, kami sebagai masyarakat itu sangat tertekan, sangat tertindas dengan ekonomi. Di mana mereka itu meninggalkan tanah warisan atau bangunan warisan itu bukan karena terbengkalaikan atau bukan karena tidak difungsikan, karena itu tuntutan hidup mereka. Dia harus bekerja dulu, keluar daerah, mungkin bisa jadi keluar negeri untuk mencari modal. Otakmu itu loh di mana? Itu. Dan ini dalam PT yang saya stick ini, tolong untuk warga yang berdekatan dengan wilayah di mana terjadinya demo, tolong ambil sikap, ambil bagian, ikut ramaikan. Andaikan saya ada di lokasi itu atau dekat di lokasi itu, mungkin saya sanggup merekrut orang lebih banyak lagi dari itu. Ya, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Republik Indonesia harus bersatu. Di mana kedaulatan kita sekarang sedang diuji. Mampukah kita merebut kedaulatan itu? Yang pada dasarnya kedaulatan adalah di tangan rakyat. Tapi kenapa rakyat yang ditindas? Pak Prabowo, tolong menteri-menteri Anda itu yang membuat kebijakan yang gak benar itu pecat. Bila perlu saya siap menggantikan, walaupun tanpa digaji. Saya sangat amat kecewa dengan Anda Pak Prabowo. Anda membiarkan menteri-menteri Anda itu membuat kebijakan yang nyeleneh-nyeleneh yang melukai hati rakyat. Oke, untuk Bapak sendiri saya sudah akui bahwa Bapak sudah berjuang untuk bagaimana memajukan negara ini. Tapi menteri-menteri Bapak ini kebanyakan yang kurang ajar ini. Kebijakannya kok nggak karuan gitu. Tapi ya sebelumnya, kalau memang berita itu benar, berarti ungkapan kata-kata saya ini bisa mewakili banyak orang. Tapi ketika berita itu salah, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada negara Republik Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jujur, saya sebagai salah satu warga negara Indonesia sudah amat sangat kecewa dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang memang betul-betul dimunculkan, ditimbulkan atau dikeluarkan dengan tidak memakai otak. Atau memang kalian sebenarnya tidak berotak? Itu. Sekali lagi,
Pak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran selaku wakil, tolong untuk dikaji ulang kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar akan menyakiti hati rakyat. Semenjak Pak Prabowo dan Mas Gibran menduduki kursi RI 1, sudah berapa kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri Bapak itu yang memang betul-betul sangat melukai hati rakyat, tidak mencerminkan pro terhadap rakyat Indonesia. Banyak Pak yang harus bisa kebijakan itu yang bisa membuat atau memberi keuntungan pada masyarakat itu banyak. Tapi kenapa kok justru kebijakan itu yang rata-rata melukai dan menyakiti hati rakyat? Ini yang jadi pikiran. Itu coba sekarang seperti ada di wilayah kita itu register tanah register atau tanah tutupan atau tanah kawasan yang sekarang sudah diduduki oleh masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia yang rata-rata mereka tadinya tidak mampu dan sekarang masuk ke wilayah-wilayah itu untuk berjuang, untuk berusaha, untuk menghidupi anak keluarganya. Dan akhirnya walaupun sekarang mereka itu belum mapan kehidupannya, tapi setidaknya sudah mampu berdiri di kaki sendiri. Dan tolong tanah itu juga yang perlu diserahkan kepada rakyat Indonesia. Baru itu pemerintahan yang bagus namanya. Ini bukan malah di mana ada tanah warisan atau rumah warisan yang tidak dihuni atau tidak diurus dalam kurun waktu itu mau dikuasai oleh negara. Kan lucu. Otakmu itu di mana otakmu itu? Ini semakin hari saya nonton TikTok ini bukannya saya itu semakin sehat, tapi lama-lama bisa stroke juga melihat berita-berita ini. Kok nyeleneh banget? Itu loh. Coba sesekali comotlah menteri-menteri itu yang dari desa-desa lah. Jangan orang yang berduit aja yang diambil. Jangan karena dekat dengan anda itu yang dipakai sebagai menteri. Masih banyak orang yang cerdas yang punya hati nurani yang bisa menduduki jabatan itu. Atau memang kalian menunggu hukum karma? Tunggu sebentar lagi, karma itu akan berjalan. Terima kasih. Salam waras.